Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan hanya PDIP, partai yang paling konsisten menjabarkan ajaran Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Hal ini ditegaskan Hasto merespon pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyebut Bung Karno tidak hanya milik satu partai. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta memeriksa berkas persyaratan dukungan untuk bakal calon gubernur jalur independen Dharma Pongrekun. Verifikasi dukungan fisik dan digital untuk purnawirawan Polri tersebut dilakukan KPU bersama Bawaslu. Lembaga Bantuan Hukum Pers LBH Pers meminta DPR RI mencabut pasal RUU Penyiaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Pers. LBH Pers menyayangkan pasal RUU Penyiaran yang melarang konten investigasi dari jurnal. Meningkatkan efisiensi dan kesetaraan layanan kesehatan, pemerintah akan menghapuskan kelas 1, 2, dan 3 dari sistem BPJS Kesehatan paling lambat bulan Juni 2025 mendatang. Sebagai gantinya BPJS akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Kantor Kesehatan Haji Indonesia di Madinah menyiapkan 62 ton obat-obatan untuk jemaah haji. Beragam jenis obat disediakan untuk mengantisipasi berbagai penyakit yang biasa menyertai calon. Ya pemirsa, bagaimanakah kondisi jemaah haji Indonesia setelah kedatangannya di Madinah? Kita telah terhubung dengan Suhud Nur Fadli di Dakar, Madinah. Suhud, silakan laporan Anda. Iya, Priska, dapat saya laporkan saat ini cuaca di Madinah. Terima kasih rekan Suhud atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Seorang tukang sayur keliling di Jember, Jawa Timur akhirnya bisa naik haji tahun ini. Uang pembayaran haji ia dapatkan setelah menabung selama 24 tahun. Tukang sayur wanita ini akan berangkat melalui embarkasi Juanda, Sidoarjo. Pemirsa, aksi juru parkir liar yang memalak uang parkir sebesar Rp30.000 kepada keluarga pengantar jemaah haji di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan jadi viral. Pasca kejadian tersebut, aparat kepolisian sektor Biringkanaya langsung melakukan penyelidikan dugaan pemalakan juru parkir liar tersebut. Sementara itu, 2 juru parkir liar yang mematok tarif Rp150.000 kepada pengunjung Masjid Istiqlal ditangkap aparat Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, 1 tersangka positif narkoba dan 1 tersangka lain terbukti mencuri barang berharga milik pengunjung. 2 kapal tugboat Surya 03 dan kapal dagang Setia Baru terbakar di perairan Das Barito, Kalimantan Tengah. 10 orang dari kedua kapal yang terbakar masih dalam pencarian. 4 orang yang selamat dan sebagian korban yang mengalami luka bakar telah dievakuasi ke rumah sakit. Melihat helikopter yang ditumpangi Presiden Joko Widodo lebih dekat saat mendarat di alun-alun Kota Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, seorang ibu dan 6 orang anak terluka akibat tertimpa pohon imbas dari angin helikopter. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Satlantas Polres Subang, Jawa Barat memeriksa seorang mekanik terkait kecelakaan bus rombongan pelajar SMK yang menelan korban 11 orang tewas. Mekanik tersebut sempat diminta bantuannya oleh sopir bus untuk memperbaiki rem saat di lokasi wisata Tangkuban. Gunung Api Ibu kembali erupsi dengan hembusan abu vulkanik setinggi 5.000 meter dari bukaan kawah. Warga di sekitar Gunung Ibu sempat panik melihat letusan yang cukup kuat. Pemirsa, nasib tragis dialami seorang ibu hamil di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ia terpaksa melahirkan di tengah jalan saat dievakuasi ke rumah sakit menggunakan sepeda motor karena jalan tertutup longsor. Sayangnya kondisi bayi tidak terselamatkan. Barat pemirsa, 1 lagi korban meninggal berhasil dievakuasi dari titik longsor di jurang sedalam 60 meter di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Di Kabupaten Tanah Datar, petugas gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tewas banjir bandang dan masih mencari 4 warga yang hilang.